Oke, jadi air itu bisa kita temukan dalam 3 keadaan. Yang pertama, dia cair. Yang kedua, dia padat atau beku. Yang ketiga, dia uap. Jadi, air itu bisa kita temukan dalam 3 keadaan tersebut. Nah, jadi sifat air itu bisa menguap, bisa mencair, dan bisa membadat atau membeku. Oke, di sini itu udah punya es nih. Nah, tadi salah satu sifatnya yaitu mencair atau cair. Kalau cair nih, ini cair ya. Tuh, ini cair. Mengikuti bentuk wadahnya yaitu sifat dari benda cair. Dan bentuknya bisa berubah-ubah. Tuh, dia langsung mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ini keadaan cair ya, si airnya. Nah, lalu tadi sifat air bisa dibekukan atau membeku, memadat. Biasanya kita sebutnya membeku. Membeku menjadi bongkahan es. Jadi yang teman-teman buat semalam itu salah satu sifat air, yaitu bisa membeku atau memadat. Jadilah bongkahan es yang teman-teman pegang sekarang ini tuh. Ini merupakan salah satu keadaan air nih, padat ya. Padat atau beku. Nah, air apa yang terjadi kalau kita biarkan selama 5 menit? Pastinya bongkahan es ini akan mencair. Lalu akan kembali ke keadaan semula, yaitu cair. Kalau keadaan sebelumnya padat, beku, ketika dia mencair maka akan kembali ke sifat atau ke keadaan cair, ya. Nah, lalu sifat yang terakhir, kalau tadi kan sudah membahas kalau air itu bisa membeku atau memadat. Terus yang kedua, air itu bisa mencair ya. Jadi dari padat kembali ke bentuk awal yaitu cair. Kalau tadi membeku dari cair ke padat. Nah, sekarang sifat air yang terakhir itu bisa menguap. Artinya kalau menguap dari benda cair menjadi benda gas. Nah, uap itu bisa kita katakan gas. Nah, ini lilin teman-teman hidupkan, hati-hati ya. Nah, kita akan lihat apakah benar air itu bisa menguap. Artinya dari benda cair dia menjadi benda gas, artinya menjadi tidak terlihat. Oke, ini sudah ada nih, Kak pakai sendok ya, sendok terus ada airnya. Jangan lupa ujungnya teman-teman harus pakai kain atau apapun, boleh kapas, yang penting tidak langsung menyentuh sendoknya. Karena sendok ini merupakan konduktor, penghantar panas yang baik. Jadi nanti kalau misalkan sudah kita agak lama, dia bakal panas. Nah, kita tunggu sampai airnya mendidih lalu hilang. Nah, itulah yang dikatakan menguap. Yang asalnya benda cair, ini kan cair ya, ada airnya. Nah, nanti dia menguap menjadi benda gas. Kita tunggu ya. Tunggu sampai dia mendidih. Oke, ini dia sudah mendidih. Kalau mendidih biasanya ada yang asap-asap ke atas gitu ya. Nah, terus airnya nambah sedikit kalau dia udah agak lama sampai kering. Nah, asap-asap yang bergabung bercampur ke udara itulah yang dinamakan uap. Makanya dia dari benda cair hilang menjadi benda gas. Oke. Udah tidak ada cairnya. Nah, uapnya sudah bergabung di udara. Jadi untuk sifat air yang terakhir bahwa air bisa menguap itu benar ya.
Jadi air bisa menguap kalau dipanaskan ya. Jadi tadi kita sudah belajar 3 sifat. Yang pertama, bahwa air itu bisa dibekukan atau dipadatkan menjadi bongkahan es. Nah, ketika dia jadi bongkahan es, terjadilah yang namanya membeku. Membeku itu perubahan dari cair ke padat. Jadi dari keadaan air, keadaan cair, dia menjadi keadaan padat berbentuk bongkahan es tadi atau es batu. Nah, lalu sifat yang kedua bahwa air itu bisa mencair. Jadi tadi dari padat, dari bongkahan es, kalau kita diamkan nanti akan kembali ke keadaan semula, yaitu keadaan cair, kembali ke wujud yang semula. Itulah yang dinamakan mencair. Lalu sifat yang ketiga bahwa air itu bisa menguap. Di mana air bisa menguap? Jadi air ketika dipanaskan mendidih, lalu ada timbul asap-asap. Nah, atau teman-teman biasa masak air di panci. Nah, coba teman-teman tutup. Kalau sudah tutup, tunggu sampai mendidih. Coba dibalik, tutup pancinya nanti apakah ada embun-embun air. Nah, itulah yang dinamakan uap. Karena uapnya terperangkap di dalam panci tersebut, tutupnya, maka air itu tidak bisa langsung bergabung di udara, maka jadilah bulir-bulir air tersebut yang biasa kita sebut uap. Nah, jadi sifat yang ketiga itu air itu bisa menguap. Jadi kalau misalkan yang tadi kita percobaan itu menguapnya air langsung ke udara karena kan dia tidak terperangkap di dalam panci. Nah, jadi itulah sifat air, bahwa air itu dapat memadat atau membeku, lalu dapat mencair dan dapat menguap. Dan jangan lupa bahwa air dapat kita temui dalam 3 keadaan. Itu dalam keadaan cair nih, tuh mengikuti bentuk wadahnya. Keadaan padat tadi yang berbentuk bongkahan es batu, bongkahan es batu ini padat. Lalu keadaan uap, kalau uap sih nggak kelihatan ya, kecuali kalau dia terperangkap di dalam panci tadi, bulir-bulir uapnya ada. Nah, jadi itulah kesimpulannya dari percobaan kita hari ini. Jadi boleh dituliskan sesuai lesan plannya masing-masing ya.